warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pendengar-pendengar, selamat datang di acara podcast pada hari ini. Dimana pada podcast BM kali ini, BM apa tuh BM? Bincang Majelis. Nah, jadi pada episode pertama kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin sangat penting ya. Jadi kita akan bahas tentang keimanan di era digital. Jadi saya Raffi Dwi-Tama dengan NIM akhir 1014 dari Fakultas Teknik dan saya Ernita Florenza Devi Irawan dengan NIM 1021 dari Fakultas Pertanian akan memandu pada podcast hari ini. Betul sekali. Jadi langsung aja ya Kak, daripada kelamaan. Di sini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Nah, di sini ada Kak Gita sebagai konten kreator. Halo. Ada Kak Nesa sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi keagamaan. Halo. Dan ada Kak Krisna sebagai mahasiswa yang ahli sekali dalam teknologi. Halo. Dan ada Kak Doni sebagai mahasiswa dan sekaligus juga remaja masjid. Jadi mungkin kalau misalnya kita yang mengenali ini kurang afdol ya. Jadi mungkin dari para narasumber ini bisa perkenalan lebih dahulu, mungkin lebih lengkap. Perkenalan mulai dari Mbak Gita dulu ya. Halo, aku Gita Lesari dengan NIM akhir 1003. Aku berasal dari Fakultas Pertanian. Halo, aku Neza Adurfa Putih dengan NIM akhir 1029 dari Fakultas Pertanian. Halo, aku Agus Krisna dari Fakultas Pertanian dengan NIM akhir 1121. Perkenalkan, saya Sekolah Drama di Indonesia dengan NIM akhir 1146. Saya dari Fakultas Teknik. Oke, kalau sudah perkenalannya mungkin kita akan membahas pertanyaan pertama nih. Jadi aku punya pertanyaan buat Mas Krisna nih, sebagai orang yang ngerti nih di dunia teknologi nih. Jadi menurut Mas Krisna nih, apa dampak perkembangan teknologi itu terhadap cara kita itu menjalani keimanan di kehidupan sehari-hari, Mas? Oke, jadi teknologi itu juga dapat membantu kita jadi beriman secara kompleks. Nah, dari sisi kita juga dapat aksesnya terbatas, contohnya dalam konten kreator ceramah ataupun ngaji gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga dapat terinspirasi dari media sosial ataupun digital yang dapat yang berlebihan yang dapat kita menjauhkan dari keagamaan gitu. Jadi seperti itu ya Kak Krisna. Saya ingin mendengar pendapat dari Kak Neza. Apa saja tantangan yang Kak Neza tahu nih tentang anak-anak dan remaja yang menjaga keimanan mereka di era digital ini? Tantangan terbesar mereka itu menjaga fokus ya Kak. Karena kan mereka tumbuh dengan gadget ya. Gadget itu mempengaruhi pembelajaran mereka dalam keagamaan. Saya sebagai mahasiswa mengajak mereka itu melewati aplikasi belajar yang sangat bermanfaat untuk mereka dalam belajar agama dengan menyenangkan. Saran yang bagus ya dari Mbak Neza ini ya. Mungkin kalau dari Mbak Gita sendiri nih, gimana caranya Mbak itu nyampain pesan informasi yang menarik, pesan informasi keimanan tuh yang menarik di era digital ini? Baik, biasanya saya tuh membuat konten yang pendek namun bermanfaat gitu. Kayak membuat kutipan yang dapat memotivasi para penonton, terus membuat video yang inspiratif. Kan di zaman sekarang itu orang itu kayak perhatiannya itu lebih pendek gitu loh. Jadi kita itu membuat konten itu yang bisa menusuk hati gitu, bisa langsung kayak masuk ke hati para penonton gitu. Keren banget ya Kak Gita ini sebagai content creator di era digital sekarang. Saya akan menanyakan ini kepada Kak Doni. Bagaimana seharusnya umat muslim itu menjaga keseimbangan mereka antara teknologi dan menjaga ibadah mereka? Keseimbangan itu sangat penting. Rasulullah mengajarkan kita untuk memilih jalan yang benar. Itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Saya menyarankan menggunakan teknologi tetapi mendukung dengan keimanan. Contohnya seperti
kita mengikuti kajian online, mengaji secara online. Menurut Mas Doni nih, kan tadi bilang Kak tentang fokus dalam ibadah nih. Kalau misalnya dari Pak sudut pandangnya Mas Krisna nih, gimana caranya kita itu mengatur fokus dalam ibadah kita di tengah itu, di tengah-tengah kayak kan sekarang kan orang-orang kan punya handphone ya. Gimana cara mengatur penggunaan gadget ini sehingga tidak mengganggu ibadah kita? Oke, untuk mengatur fokus gitu ya, ada beberapa cara sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita bisa membangkitkan fitur seperti screen time yang dapat mengurangi penggunaan aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah selain itu kita juga dapat menggunakan fitur DND dan juga dapat mengurangi gangguan notifikasi dari aplikasi yang lain gitu. Untuk kita bisa fokus dalam menjalankan ibadah. Saran yang sangat berguna ya dari Kak Krisna tadi. Kita bisa mengikuti saran-saran yang sudah disampaikan oleh Kak Krisna. Saya ingin mendengarkan pendapat dari Kak Neza. Bagaimana Kak Neza menyikapi anak-anak yang sekarang terlalu menyibukkan diri di depan layar, dan gimana caranya mengajarkan mereka itu untuk selalu menjaga keimanannya? Baik, saya memulai dengan mengajak diskusi tentang manfaat dan dampak negatif handphone. Selain itu, saya mengajak mereka untuk mengikuti aktivitas di dalam teknologi. Biasanya itu kita sebagai pengajar itu mengajak mereka untuk menghafal surat-surat pendek di dalam handphone, dan itu ada aplikasi sekarang banyak sekali ya aplikasi. mengaji secara online di HP seperti dari Kakak Doni tadi. Seperti itu. Ide yang sangat bagus sekali ya dari Mbak Neza ini ya. Terus buat Mbak Gita nih, gimana caranya Mbak Gita itu untuk menghindari konten-konten yang nggak berguna gitu Mbak dalam kehidupan sehari-hari itu yang mengganggu pekerjaan, gimana Mbak? Biasanya itu saya membatasi penggunaan handphone saya ya. Itu biasanya saya juga menggunakan aplikasi pemblokir situs-situs yang menurut saya itu nggak terlalu penting gitu. Biasanya kan ada situs-situs yang anggapannya itu kurang bermutu gitu ya Kak ya. Itu biasanya saya menggunakan aplikasi pemblokir gitu. Tidak terasa ya sudah lama kita berbincang. Sebagai acara yang terakhir nih, sebagai penutup, saya mau dengar dari Kak Doni. Kak Doni, apa pesan Anda untuk pendengar agar mereka itu bisa tetap menjaga keimanan di tengah kemajuan teknologi? Pesan saya itu sangat sederhana ya. Nah, di sini jangan pernah lupa bahwa teknologi itu punya akal. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan juga jika menggunakan terlalu lama mungkin kita itu bisa lupa terhadap apa yang seharusnya kita lakukan. Sebaiknya kita harus mengingat bahwa kita ada kewajiban untuk melakukan seperti sholat, ngaji. Maka dari itu jadilah pengguna teknologi dengan bijak dan jangan biarkan teknologi mengendalikan Anda. Motivasi yang keren banget ya Kak Raffi. Luar biasa sekali ya, dari podcast pada hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya. Jadi kita bisa membuka mata kita semua tentang teknologi dan keimanan. Baik, mungkin cukup sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di BMBM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.